Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nuli Juaria. Iya, jadi kita akan membahas tentang kejang demam, ya, apa yang perlu kita ketahui dan apa yang perlu kita lakukan, ya. Ada sebuah buku rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia tentang tata laksana kejang demam, ini bisa di-download nanti di website IDAI, ya, kalau mau tahu lebih banyak, ya. Nah, kejang demam sebenarnya apa sih, ya? Kejang demam adalah kejang yang terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Kejang ini terjadi pada kenaikan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius dan tidak disebabkan oleh proses intrakranial. Ya, jadi kejang demam ini kita harus singkirkan. Ada nggak kelainan di intrakranial? Kalau ada kelainan intrakranial bukan termasuk dalam kategori kejang demam. Ya. Nah, kejang ini juga bukan disebabkan oleh karena gangguan elektrolit atau metabolik. Jadi bukan karena hipoglikemi atau hipokalsemi, ya. Dan tidak ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya. Dan kejang demam ini sangat-sangat jarang terjadi pada usia kurang dari 6 bulan, ya. Dan juga tidak mencakup kejang pada neonatus. Ya, jadi yang disebut kejang demam ini adalah kejang yang terjadi terutama usianya ya di bawah lebih dari 6 bulan dan di bawah 5 tahun dan bukan yang kejang yang terjadi pada neonatus, ya. Ini definisi yang mencakup kejang demam harus harus tahu. Jadi kriteria-kriterianya nih kalau ada jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 6 kriteria untuk definisi kejang demam. Nah, kejang demam ini dibagi dua, ada kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Nah, kejang demam sederhana ini kejadian kejangnya singkat, ya, sering eh, kurang dari 15 menit, kadang biasanya pada kasus yang kita dapati sehari-hari sangat singkat di bawah 5 menit, ya. Tapi kriterianya bila kejangnya kurang dari 15 menit, kejangnya bersifat kejang umum, dan kejangnya tidak berulang dalam 24 jam. Nah, kejadian kejang demam sederhana ini merupakan kasus yang paling sering kita jumpai dalam praktek sehari-hari, hampir 80%, ya. Dan sebagian besar kurang dari 5 menit. Nah, kemudian kejang demam yang kategori berikutnya adalah kejang demam kompleks. Ini disebut kejang demam kompleks kalau kejangnya lama, ya, lebih atau sama dengan 15 menit, ada kejang vokal, atau kejadian kejangnya lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan pada anak dengan kejang demam, ya? Tujuan evaluasi diagnostik ini untuk menyingkirkan diagnosis banding infeksi susunan saraf pusat, ya. Untuk kita mendiagnosis kejang demam, anamnesa ini sangat-sangat penting. Ya, selain itu pemeriksaan umum, pemeriksaan neurologis juga perlu kita lakukan pada saat kita menghadapi pasien dengan kejang demam. Anamnesa apa sih yang perlu kita tanyakan ya kepada pasien atau orang tua pasien? Ya, terutama deskripsi kejang. Bagaimana kejangnya? Apakah ke seluruh tubuh, ya? Apakah vokal, ya? Kemudian apakah hanya bengong, ya? Atau biru, mulutnya mencucu atau mata mendelik ke atas? Nah, itu harus kita tanyakan kepada pasien. Kemudian berapa lama kejangnya? 1 menit, 5 menit, ya. Kadang orang tua sering nggak nggak sadar juga karena panik, ya, berapa lama anaknya kejang. Dan yang paling penting berapa kali kejangnya pada saat pasien itu demam. Dan yang penting juga kita tanyakan kesadaran pasien selama kejang, sesudah kejang, dan antara kejang. Ya, kadang pasien setelah kejang langsung nangis, berarti kan langsung sadar, ya. Atau setelah kejang langsung tidur, atau setelah kejang dipanggil-panggil, digoyang-goyang, enggak ada respon, berarti kan terjadi penurunan kesadaran setelah kejang. Dan juga perlu ditanyakan suhu pada saat kejang. Ya, sering orang tua tidak mengecek setelah kejang baru dicek. Atau sebelum kejang kayaknya cuma 378.
Coba dicek lagi, ternyata sudah 40 ya. Dan juga penting kita tanyakan ya, awitan demam sebelum kejang. Jadi kejangnya setelah berapa jam demam. Terus paling sering kasusnya sih dalam 24 jam demam pasiennya kejang. Tapi ada juga yang cepat ya, dalam 1 jam demam pasiennya kejang. Ada yang kejangnya setelah hari kedua. Ya, awitan kejang demam ini sangat penting nanti berkaitan dengan prognosis ya. Kemudian anamnesa yang perlu kita lakukan lagi adalah gejala penyerta pada saat demam. Apakah ada muntah, apakah ada penyakit-penyakit di telinga, ya diare, atau batuk, dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga kita perlu tanyakan setelah kejang gerakan tangan kaki anaknya bagaimana. Apakah tetap aktif bergerak, apakah tetap bisa jalan kalau anaknya sudah besar ya. Kalau bayi-bayi baru 1 tahun, tetap gerak aktif ya, apakah bayinya tetap sadar, tetap menangis ya, atau ada perubahan perilaku dipanggil. Misalkan pada anak 3 tahun 4 tahun dipanggil-panggil tidak respon ya, atau banyak tidur. Nah, itu harus kita tanyakan pada orang tua pasien. Kemudian yang perlu kita tanyakan lagi adalah riwayat kejang dalam keluarga. Ya, apakah dulu orang tuanya juga waktu kecil suka kejang pada saat demam, atau apakah ada riwayat epilepsi pada keluarga, ya. Ya, kemudian lanjut kita pada pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik yang fisik umum kita perlu cek ya suhunya, tanda vitalnya, ya kita cari sumber infeksi, ada OMA atau tidak, ada faringitis atau tidak. Kita periksa ada tanda-tanda dehidrasi apa tidak pada anak. Sering ya karena dehidrasi bisa kejang ya. Karena hipoglikemi, kalau hipoglikemi biasanya pada neonatus ya bisa menyebabkan kejang karena gula darah yang rendah. Kemudian pada pemeriksaan neurologis yang penting pertama kali tentu kita nilai adalah kesadarannya, pasiennya sadar atau tidak ya. Kemudian tanda rangsang meninggal ya. Pada anak tanda rangsang meninggal adalah kaku kuduk, Babinski, Chopstick, Babinski, sorry ya, Babinski. Kemudian, apakah ada tanda-tanda peningkatan intrakranial? Biasanya kalau ada ubun-ubunnya membonjol atau besar, ya. Apakah ada tanda-tanda kelainan nervus cranialis? Ya, kadang kalau infeksi virus ya suka Bell's pada anak juga bisa. Jadi pada saat menangis tidak sama ya, tidak simetris kiri dan kanan. Kemudian juga kita perlu periksa motoriknya. Ya, kita nih kalau pada bayi lihat gerakan kaki tangannya atau pada anak ya lihat bisa diperiksa motoriknya. Kemudian juga perlu diperiksa refleks fisiologis dan patologis ya. Nah, pemeriksaan lab ini pada kejang demam tidak rutin harus dilakukan semuanya atas indikasi. Ya, kalau pada kejang demam sederhana tidak perlu dilakukan semua pemeriksaan, cukup darah lengkap saja. Ya, kita melakukan pemeriksaan darah lengkap untuk evaluasi sumber infeksi, apakah infeksi virus, bakteri, ya. Kalau memang kejang demam kompleks, kadang atau kita mau menyingkirkan apakah ada kelainan metabolik seperti hipoglikemi, hipokalsemi, ya, atau hiponatremi. Nah, maka kita perlu biasanya pada pasien dengan ada muntah, diare, ya perlu juga kita periksa elektrolitnya, ya. Mungkin tadi pas awal ya, jadi penyebab kejang demam ini ternyata bukan semata-mata karena demamnya, ya, tapi bisa juga disebabkan karena reaksi imunologis. Ya, jadi pada saat anak atau bayi itu terinfeksi, maka tubuh merespon, ya, dengan membentuk respon inflamasi bahwa seperti interleukin 1, interleukin 6, TNF alfa, ya, ini untuk menyerang virus atau bakteri yang masuk. Namun kadang sitokin ini bisa menembus sawar darah otak, ya, menempati reseptornya
sehingga lebih aktif listrik di otak yang sitokin itu menempel di tempatnya di otak sehingga menimbulkan bangkitan kejang. Makanya kadang berbeda antara anak yang satu bisa kejang atau tidak bisa kejang tergantung respon imun dari anak tersebut. Ya, jadi semata-mata bukan karena demam aja tapi juga karena ada respon imunnya. Ya. Nah, kemudian kapan kita perlu melakukan fungsi lumbal pada pasien dengan kejang demam? Ya, pada anak dengan kejang demam sederhana, jika kita tidak mencurigai tanda-tanda infeksi intrakranial, tidak perlu dilakukan fungsi lumbal. Ya, fungsi lumbal dilakukan bila kita jumpai tanda rangsang meninggal yang positif, misalnya cakup kuduk, ya, atau kita curiga ada infeksi susunan saraf pusat berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan neurologis. Ya, fungsi lumbal juga dipertimbangkan ya bila sebelumnya telah mendapatkan antibiotik tapi tanda-tanda apa tanda-tanda infeksi intrakranialnya tetap ada gitu ya. Dan fungsi lumbal ini tidak rutin dilakukan bila anaknya usia kurang dari 12 bulan dengan kejang demam sederhana dan keadaan umumnya baik. Nah, selanjutnya pemeriksaan EEG. Ya, pemeriksaan EEG ini juga tidak perlu dilakukan selalu ya pada pasien kejang demam kecuali jika kita jumpai kejang yang vokal. Misalkan kejangnya hanya di satu sisi ekstremitas saja, misalnya kejang vokal di bagian kanan saja. Nah, itu kita perlu lakukan EEG ya setelah perawatan atau pada saat perawatan ya. Atau ada lagi ya pasiennya terindikasi sudah ada gangguan perkembangan sebelumnya ya, sebelum jadi kejang pasiennya sudah ada gangguan perkembangan, maka itu perlu dilakukan EEG. Ya, kejang demam yang berulang, tadi kan kejang demam kompleks itu kejang demam yang berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam bukan merupakan indikasi untuk EEG. Ya. Jadi kejang demam kompleks yang ada kriterianya lagi yang baru kita lakukan indikasi untuk pemeriksaan EEG. Ya, juga pemeriksaan pencitraan yang lain tidak selalu harus langsung CT scan lah, tidak ya. Jadi harus sesuai indikasi untuk pemeriksaan lanjutan. Ya, pemeriksaan CT scan untuk kejang demam kompleks juga tidak, atau CT scan atau MRI tidak harus segera dilakukan, harus sesuai indikasi. Ya. Nah, bagaimana dengan tata laksana? Ya, tata laksana kejang akut sama dengan tata laksana kejang pada umumnya. Ya, bila pasiennya demam, maka kita atasi demamnya dengan pemberian antipiretik, pemberian anti kejang profilaksis intermiten, dan pengobatan anti kejang yang rumatan. Ya, nah antipiretik ini ya itu tadi karena ada teori bahwa selain faktor demam juga ada teori tentang faktor reaksi inflamasi. Jadi walaupun antipiretik ini bukan berarti mengurangi risiko berulangnya kejang demam ya karena ada tadi teori reaksi imunologis ya. Nah, antipiretik ini dapat diberikan untuk kenyamanan pasien ya, diberikan boleh paracetamol atau ibuprofen ya. Paracetamolnya boleh langsung dosis, sebaiknya sih langsung 15 mg per kilo ya biar demamnya lebih cepat turun. Ya, boleh diberikan tiap 4 sampai 6 jam. Atau boleh diberikan ibuprofen ya. 5 sampai 10 mg per kilo per kali bisa diberikan 4 sampai 6 jam. Jadi maksimal 6 kali ya. Nah, bagaimana dengan pemberian profilaksis intermiten? Ya, maksudnya profilaksis anti kejang ini diberikan pada saat demam. Ya, obat anti kejang yang kita berikan itu diberikan pada saat demam. Ya, indikasinya bila
anak ini sudah memiliki kelainan neurologis, misalnya pada anak dengan palsi serebral ya, maka kita perlu berikan obat anti kejang intermittent ya, atau kejangnya sering berulang ya dalam setahun lebih dari 4 kali, maka kita boleh berikan obat anti kejang intermittent. Atau usia kejangnya kurang dari 6 bulan, atau kejangnya pada suhu tubuh yang belum terlalu tinggi ya, jadi di bawah 39 derajat. Atau pada episode kejang demam sebelumnya, suhu tubuhnya meningkat dengan sangat cepat sehingga kadang kejangnya berulang lagi. Ya, obat yang diberikan, pilihan obat untuk anti kejang pada anak adalah diazepam oral, boleh untuk profilaksis ya, atau diazepam rektal ya untuk berat badan di bawah 12 kilo diberikan 5 mg, untuk berat badan di atas 12 kg diberikan 10 mg tiap 8 jam ya. Dan profilaksis ini diberikan selama 48 jam pertama demam. Ya, jadi ini untuk pencegahan pada anak-anak dengan risiko sudah terjadi riwayat kejang demam ya, boleh diberikan profilaksis intermittent dalam 48 jam pertama demam. Ya, boleh oral, boleh rektal. Nah, untuk anti kejang rumatan ya, ini diberikan pada anak dengan kejang vokal atau kejangnya lama lebih dari 15 menit atau terdapat kelainan neurologis yang nyata ya sebelum atau sudah kejang, misalnya memang sudah ada gangguan perkembangan ya, anaknya belum bisa jalan, belum bisa bicara ya, atau apa memang sipi ya, jadi memang boleh diberikan obat antikonvulsan rumatan jangka panjang bisa sampai 1 tahun ya. Kalau untuk rumatan jangka panjang bisa diberikan asam valproat ya, atau fenobarbital diberikan selama 1 tahun ya. Nah, ini untuk prognosisnya pada anak dengan kejang demam ini sebenarnya prognosisnya baik ya, jadi kita harus menjelaskan kepada orang tua bahwa kejang demam, apalagi kejang demam sederhana ini mempunyai prognosis yang baik ya, tidak menyebabkan kecacatan ataupun gangguan eh, kecerdasan di kemudian hari dan tidak secara langsung menyebabkan kematian. Nah, kemudian prognosis faktor risiko ya yang untuk menyebabkan kejang ini berulang ya, biasanya kalau ada riwayat epilepsi atau riwayat kejang demam dalam keluarga, maka cenderung untuk lebih mudah terjadinya bangkitan kejang di kemudian hari. Atau kalau usia kejangnya di bawah 12 bulan, maka kedepannya mungkin akan berisiko mengalami kejadian hal yang sama di kemudian hari. Atau saat kejangnya suhunya tidak terlalu tinggi di bawah 39. Ya, atau intervalnya sangat singkat dari awitan kejang sampai kejang. Misalkan tadi rata-rata kan 24 jam demam baru kejang, ini baru 1 jam demam langsung kejang. Nah, ini risiko sekali untuk berulang kejang di kemudian hari. Atau pada pasien dengan kejang pertamanya adalah kejang demam kompleks, maka ini berprognosis untuk berisiko berulang kejang di kemudian hari. Ya. Bagaimana dengan faktor risiko untuk menjadi epilepsi di kemudian hari? Biasanya yang berisiko untuk menjadi epilepsi di kemudian hari memang jika dijumpai adanya kelainan neurologis yang jelas atau adanya perkembangan yang terganggu ya sebelum terjadinya kejang demam pertama. Misalkan memang anaknya sudah ada gangguan perkembangan, belum bisa bicara, ya terlambat jalannya, ya, maka lebih berisiko untuk menjadi epilepsi di kemudian hari. Atau adanya riwayat epilepsi pada keluarga, orang tua atau saudara kandung, ya. Atau memang kejang demamnya sering ya, dalam setahun tuh episodenya lebih dari 4 kali dalam setahun, ini berisiko untuk menjadi epilepsi di kemudian hari. Nah, bagaimana dengan kejang demam pada bayi usia 1 sampai 6 bulan?
Nah, kejang demam pada bayi usia kurang dari 6 bulan ini sangat jarang ya. Jarang kita jumpai dalam praktek sehari-hari, umumnya terjadi di atas 6 bulan ya. Bila terjadi kejang pada usia di bawah 6 bulan, maka kita harus berpikir apakah ini ada infeksi ya di intrakranial, apakah ini meningitis, apakah ini ensefalitis, maka perlu dilakukan fungsi lumbar. Ya, atau juga bisa disebabkan sindrom epilepsi ya, yang dipicu oleh demam. Jadi epilepsi itu bisa terjadi juga ya pada bayi-bayi di bawah 6 bulan dan dipicu oleh demam ya, misalnya pada sindrom Dravet ya, atau pada kalau spasme infantil ya, itu dia biasanya tidak disertai dengan demam ya. Nah, kapan sih kita curigai adanya infeksi susunan saraf pusat? Ya, jadi pada anak datang dengan kejang, kapan kita curigai dia kejang demam sederhana, kapan kita berpikir, oh ini mungkin ada infeksi susunan saraf pusat. Yang paling penting adalah kesadarannya. Ya, setelah pasien kejang, sadar apa tidak? Kalau pasien sadar penuh, ya mungkin kita tidak perlu terlalu curiga ya. Tapi kalau pasien banyak tidur, atau pasien tidak sadar di antara dua kejang, atau kejang terus-menerus lebih dari 30 menit, ya, maka kita perlu curiga adakah ini infeksi meningitis ensefalitis, ya, atau kejangnya lama setelah awitan demam, mungkin demamnya udah 3 hari, 4 hari baru kejang. Itu kita perlu curiga apakah ada meningitis atau ensefalitis. Dan pada anak sering infeksi susunan saraf pusat karena virus HSV ya, virus herpes simplex itu pada anak kalau sampai ke susunan saraf pusat bisa memberikan gejala kejang vokal ya, atau ada tanda-tanda peningkatan intrakranial, misalnya ubun-ubun besarnya membonjol ya, atau pada pemeriksaan funduskopi ya terdapat udem pupil ya, papil edema itu juga merupakan tanda peningkatan intrakranial. Kecepatan nggak? Ya, Ya, Win? kita nggak kecepatan kan, Ul? Enggak, Nggak ya. cukup jelas. Oke. Ya, kita lanjut. Bagaimana dengan kejang demam pada anak? Tadi kriterianya kan di atas 6 bulan dan sampai 5 tahun. Bagaimana kejang demam pada anak yang usianya 5 tahun? Nah, ini kita label dengan kejang demam plus. Jadi, kejangnya itu terjadi setelah usianya 5 tahun. Ya. Tapi sebelumnya pasiennya tidak pernah kejang. Ya. Atau pasien kejang demam plus ini mengalami kejang umum tapi hanya 1 kali ya, itu juga eh, bisa masuk ke kategori kejang demam plus ya. Tapi kalau terjadi kejang tanpa demam pada anaknya usia lebih dari 5 tahun, maka kita ini indikasi untuk EEG ya, karena kalau kejang demam pada usia lebih dari 5 tahun ya Mas, kita bilang kejang demam plus. Tapi kalau dia kejang tanpa demam pada usia lebih dari 5 tahun, indikasi untuk EEG. Ada nggak gelombang epilepsinya? Kalau ada, ya berarti dia masuk kategori epilepsi. Ya. Nah, jadi kita juga harus bisa membedakan ya, ini kejang demam apa epilepsi ya, karena tidak semua kejang demam akan menjadi epilepsi. Dan epilepsi ini bukan disebabkan karena kejang demam yang tidak ditetapkan secara adekuat ya. Penyebab epilepsi itu macam-macam ya, multifaktor ya, ada faktor genetik, faktor lingkungan ya. Nah, ini ya kadang kita suka overdiagnosis nih, jangan sampai kita overdiagnosis ya dalam hal melakukan EEG. Kejang demam kompleks langsung EEG, enggak seperti itu ya. Tadi kriteria kejang demam kompleks yang di EEG bila terdapat gangguan perkembangan ya, atau ada kejang vokal baru kita lakukan EEG
Ya, dari EEG ini 10% orang normal dapat memiliki kelainan EEG epilepsi. Tapi kan kalau klinisnya nggak ada, ya kita nggak bisa label orang tersebut sebagai epilepsi. Harus EEG disertai dengan klinis epilepsi. Baru boleh kita tata laksana sebagai epilepsi. Ya. Nah, kita juga tidak boleh over treatment ya. Jangan sampai kita memberikan antikonvulsan rumatan pada kejang demam sederhana atau kita kasih obat antikonvulsan rumatan ya pada kejang demam kompleks tanpa gangguan neurologis. Ya, tadi kriteria untuk pemberian antikonvulsan rumatan itu bila ada kriterianya tadi ya sudah disampaikan ya. Dan juga kita bahwa kejang demam itu kan bisa disebabkan karena virus. Ya, tadi kan virus tersebut memberikan reaksi imunologis berupa pembentukan sitokin. Ya, jadi nggak mesti kejang demam itu harus selalu pakai antibiotik. Kalau dari hasil pemeriksaan darah rutin, leukosit normal, hitung jenis normal, ya berarti atau hitung jenisnya limfositer ya atau monositnya tinggi itu biasanya karena virus. Jadi kita nggak langsung kasih antibiotik ya, tidak rutin harus kejang demam itu diberi antibiotik. Nah, kemudian juga kita jangan sampai underdiagnosis atau misdiagnosis dan under treatment ya. Kalau pasiennya perlu dilakukan fungsi lumbal ya harus kita lakukan ya, atau kita malah kejang demam biasa ini padahal sebenarnya dia ada meningitis, ada ensefalitis ya. Jadi kalau pada anak ini kan anak nggak bisa ngomong ya, orang tua juga kadang nggak terlalu paham ya. Jadi pada anak itu klinis pasiennya benar-benar harus kita lihat, harus kita tanya detail ya, benar-benar kita periksa motoriknya, ubun-ubun besarnya ya, responnya bahwa ini ada nggak eh, kaku kuduknya harus kita periksa ada apa enggak ya, jangan sampai lupa ya, dianggapnya biasa-biasa padahal pasiennya ada kaku kuduk karena nggak diperiksa itu kaku kuduknya atau Babinskinya nggak diperiksa ya, pasiennya padahal teriak-teriak sakit kepala kaku kuduknya lupa diperiksa, jadi akhirnya memang meningitis ya, bukan hanya kejang demam sederhana ya. Kemudian untuk infeksi meningitis atau ensefalitis ini memang kadang tidak bisa didiagnosis dengan CT scan ya. Jadi memang sangat penting pemeriksaan fungsi lumbal ya untuk dasar pemberian terapi antibiotik ya. Dan tapi ya kadang pemberian antibiotik sebelum fungsi lumbal itu juga dapat mengaburkan ya tanda-tanda meningitis pada cairan cerebrospinal. Jadi sebaiknya dilakukan sebelum pemberian antibiotik ya. Jadi kesimpulannya kejang demam ya adalah kejang yang disertai demam yang terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Nah, pada anak dengan kejang demam ini perlu dilakukan anamnesa yang rinci ya, pemeriksaan fisik yang teliti dan pemeriksaan neurologis yang cermat ya untuk evaluasi penyebab infeksi dan menyingkirkan kemungkinan diagnosis banding infeksi susunan saraf pusat. Dan pemeriksaan penunjang dan tata laksana harus dilakukan secara taat azas dan tepat untuk menghindari overdiagnosis dan overtreatment. Ya, sekian. Terima kasih. Mungkin bisa ada yang perlu mau diskusi, silakan. Ya, oke. Terima kasih banyak nih, Dokter Winda atas paparannya ya. Cukup jelas ya. Tapi mungkin ada beberapa yang masih mau ditanyakan atau ada pengalaman yang di-sharingkan, boleh ya, teman-teman ya. Langsung mau tunjuk tangan juga boleh. Boleh dibuka mic-nya ya. Silakan. Mungkin Kanada mungkin mau nanya atau yang lain. Kalau obat-obatan di rumah sakit kita udah mumpuni, nggak ada nggak obat-obatan? Mungkin Farah, Adel mungkin bisa
sharing? Dia Jidarmo ada ya? Ada dok, Ada ya. iya dok. Cuma pemeriksaannya kali ya kurang lengkap ya. Iya dok. Kebetulan dok, saya kan baru ya dok ya baru orientasi kemarin. Jadi kalau untuk penanganan kejang demam itu kayaknya belum ini dok di Aji Darmo belum terlalu ini sih dok, karena baru orientasi minggu kemarin dok. Mm-mm. Tapi kemarin dapat pasien kejang Iya untuk ya. obat-obatannya ada sih. Iya. Halo, suara putus-putus. Halo, Halo oke, dok. keputus ya, kedengeran. Keputus-putus Kak, coba diulang lagi. Oh iya dok. Eh, ya sebenarnya karena baru orientasi sih dok, jadi kayak Mm-mm. belum terlalu banyak menangani dapat pasien kejang waktu di Aji Darmo Mm-mm. karena baru 1 minggu ini orientasi gitu dok. Tapi kemarin sempat dapat juga pasien kejang untuk obat-obatannya diazepam gitu, sampai diazepam aja sih dok, belum sampai ke yang rumatan gitu. Belum Mm-mm. ada menangani pasien tersebut gitu dok. Oh gitu, oke. Mungkin yang lain mau nambahin, silakan. Mumpung ada pakarnya nih. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Dokter Punten, Dokter Jennifer ada bertanya di chat, Dok. Boleh, Ini ya, silakan. ini ada pertanyaan dari Jennifer ya. Saya mau tanya dok, apabila ada pasien dengan kejang demam plus, bagaimana penanganannya? Apakah sama dengan kasus kejang demam biasa? Iya sama. Ya, jadi kalau usianya lebih dari 5 tahun kita dapat kejang, tetap sama tata laksananya dengan pemberian diazepam intermittent. Ya. Tapi jangan berlebihan, langsung CT scan, langsung EEG, ya kita observasi dulu, perlu nggak pemeriksaan CT scan atau EEG? Ya kalau tidak perlu, ya kita label sebagai kejang demam plus. Tapi kalau kemudian ada kejang tanpa demam dan itu terjadi setelah atau terjadi berulang kali, nah itu baru kita perlu pemeriksaan EEG. Ya. Jadi kadang memang ada pasien-pasien tuh usianya udah lebih dari 5 tahun ya, bahkan 6 tahun. Kejang baru pertama kali. Kita tetap tata laksana sebagai kejang demam sederhana. Jadi kita follow up lagi kalau kejangnya berulang, apalagi kejang tanpa demam. Nah, kita harus berpikir ini epilepsi atau bukan, baru kita rujuk untuk pemeriksaan EEG. Jadi untuk tata laksananya sama dengan seperti kasus kejang demam biasa. Iya, kalau pasien datang kejang demam yang sering sih sebenarnya panik ya, Pak. Orang tuanya panik, dokternya juga panik ya. Jadi jangan nggak boleh panik ya. Betul, betul. Jangan kalau anak sendiri lupa ya. Iya, kalau kadang apa di orang tuanya masukin apalah ke mulut, masukin sendok, masukin kopi, masukin apa, jangan. Kita harus. Tadi saya lupa nyampein ya edukasi ke orang tua pasien ya, kalau pasiennya setelah kejang demam diatasi, nggak ada demam lagi, kemudian dipulangkan, ya diedukasi orang tuanya. Bu, kalau kejang jangan masukin apa-apa ke mulut, diedukasi positioning ya, bahwa miring ya. Kalau lagi kejang posisinya miring ya, biar kalau ada muntah atau apa, saluran napasnya lebih terbuka kan kepada anak dengan posisi miring. Kemudian dilonggarkan ya pakaiannya, kalau ada pakaian yang ketat dilonggarkan, kemudian baru diberikan obat demam, obat kejangnya juga jangan lupa diberikan sebelum pulang. Diajarkan juga cara pemberian obat anti kejangnya. Ya, jadi tadi dalam slide-nya lupa ya tadi edukasi sebelum pulang pada pasien kejang demam ya. Udah jelas ya? Oke. Udah jelas ya Dokter Jennifer ya?
Baik. Sudah Mungkin dokter. yang lain. Yang lain ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Salam. dokter. Ya, Silakan. silakan. Ya, ini saya masih awamnya. Mohon maaf, sebelumnya saya eh, bukan termasuk salah satu kedokteran gitu, ahli kesehatan, tapi kan saya senang dengan kesehatan. Ini saya mau nanya, biasanya kan yang sakit panas lalu kejang itu biasanya pada umumnya step ya, dok ya? Ya, ya. Step kan? Ini apakah benar gitu untuk pertolongan pertama anak panas itu dikasih kopi gitu katanya, dikasih kopi hitam katanya biar nggak kena step katanya. Terus yang Oh, kedua dikasih kayak apa ramuan-ramuan kayak apa namanya diurut atau gimana gitu. Itu benar apa mitos apa fakta sih, dok? Mohon penjelasannya, dokter. Terima kasih. iya, terima kasih. Ya, itu yang terjadi di praktek sehari-hari ya. Jadi pasien datang, pasiennya udah dikasih macam-macam, jadi mulutnya penuh tuh, atau orang tuanya luka-luka, jarinya dimasukin ke mulut pasien, katanya biar nggak kegigit lidahnya. Padahal enggak, kalau kejangnya nggak mungkin lidahnya kegigit, ya malah jari orang tuanya yang kegigit, atau dimasukin sendok, dimasukin kayu, jadi gigi pasien yang patah ya. Jadi penanganan kejang di rumah ya, kalau ke anaknya kejang ya jangan dimasukin apa-apa ke mulut ya. Posisikan bayinya miring atau posisikan anaknya miring ya, biar saluran napasnya terbuka, biar kalau dia muntah atau ada cairan di mulutnya nggak tersedak, nanti malah jadi masuk ke paru-paru, bahaya Pak ya. Jadi nggak betul Pak, itu mitos aja ya. Kalau anaknya kejang tadi positioning ke miring ya, miring kiri atau miring kanan, longgarkan pakaian, segera ambil obat. Biasanya kalau yang sudah pernah dokter sudah dibekelin ya obat demam yang dari pantat, ya, kemudian juga obat kejang yang dari yang bisa diberikan melalui anus, ya segera dimasukkan, ya. Jangan, biasanya kita edukasi orang tua jangan takut kalau anaknya kejang, jangan takut, jangan panik, segera posisikan, segera ambil obat dimasukkan kalau memang kejangnya nggak berhenti, ya. Kalau kejangnya sudah berhenti ya obatnya tidak perlu, obat kejangnya boleh ditunda dimasukkan, atau untuk pencegahan boleh pada saat demam dan kejang sudah berhenti boleh dimasukkan untuk pencegahan ya. Itu Pak. Ya, Jadi terima memang kasih, dok. pada praktek sehari-hari kejadiannya seperti itu ya. Orang awam biasanya seperti itu, mungkin katanya ini katanya itu, jadi dimasukin Iya. macam-macam. Jadi suruh katanya di apa namanya. Terus kalau anak panas nih, mohon maaf dok, tambahan kalau misalkan anak panas itu bener dok dikasih asam Jawa gitu atau dikasih apa cuka apel katanya ke dalam mulutnya itu bener dok? Ya kalau kita mah kedokteran obat demam ya paracetamol Pak, paracetamol, ibuprofen. Nah, obat demam ini kan kerjanya 15 menit ya setelah diberikan. Jadi nggak minum obat demam langsung turun panasnya, nggak. Jadi ada jeda sekitar 15 menit sampai 20 menit. Nah, kadang saat menunggu obat demam itu bekerja, nah panasnya makin tinggi. Tadinya 38,5 jadi 39,5. Akhirnya terbangkitlah kejang pada suhu 39,5. Jadi biasanya kalau saya sih edukasi orang tua, Bu, kalau habis kasih obat demam, jangan ditinggal, dikompres anaknya. Karena obatnya kan kerjanya 20 menit lagi. Bisa aja terjadi kejang. Ini dok, udah dikasih obat panas kok masih kejang aja gitu. Padahal kerja obatnya 15 menit lagi. Jadi sambil menunggu obat demamnya bekerja, harus dikompres. Ya, kompresnya kompres hangat ke seluruh tubuh, dielap kayak waslap, kayak mandi gitu. Seluruh tubuh, nggak cuma di ketiak atau di kepala aja, tapi seluruh tubuh. Dokter Winda, jadi kompresnya air hangat ya, bukan Air air hangat dingin. lebih hangat dari badannya. Oh gitu, lebih hangat. Nah ini banyak yang belum tahu nih. Biasanya Mm-mm. pada kompres dingin. Ternyata Iya, kompres di air mana hangat. baheula. Oke. Pak Oh jadi Habibie, oh ya udah pakai jelas? Heeh. Gimana Pak? Halo Pak Habibie, suaranya hilang. oh, Gimana Pak mohon Habibie? maaf mohon maaf Heeh. itu
Mati lagi. Kok mati terus? Ya, Oke, kedengeran sekarang. sekarang ya. Itu mohon maaf, itu dikompresnya pakai air hangat apa air dingin? Air dingin. Air hangat, Pak. Air hangat. Oh, Lebih kalau hangat di, dari badannya. kalau di kepalanya air dingin. Kompres Air, es batu gitu. semuanya, semuanya Semuanya air hangat. hangat. Air hangat lebih hangat dari badannya. Jadi kalau badannya 39,5, berarti Oh. emang agak panas sih Pak. Kita kompresnya kepanasan itu karena suhu air hangatnya harus 40 derajat. Oh. Terus maksudnya lagi panas dikasih jaket nggak? Boleh, mungkin kalau kita nggak mau kompres, ditutup ya bayinya suruh tubuh pakai selimut selimut tebal ya. Jadi sebenarnya ini Oh. teorinya kita apa menipu otak ya. Jadi kalau kita kasih tutup pakai selimut tebal atau jaket tebal yang hangat, jadi kan lingkungannya lebih hangat tuh dari suhu badannya. Nanti otaknya merasa oh ini harus udah tinggi banget nih harus diturunkan. Jadi itu kita menipu otak kita seolah-olah badannya sudah tinggi sekali. Maka tubuh akan menurunkan suhu tubuhnya dengan berkeringat. Jadi mengeluarkan keringat untuk membuang panas suhu tubuhnya gitu. Hmm. Oh, maksudnya saya pernah dengar dok, katanya kalau anak panas itu jangan dikasih jaket, katanya dibuka aja biar panasnya turun. Bener nggak sih dok? Ya, jadi kalau mau pakai kompres, air hangat dibuka semua badannya di waslap dengan air hangat. Ya atau kalau nggak mau dikompres, ditutup rapat semua badannya dengan baju hangat gitu. Tapi kalau pengalaman sehari-hari sih Pak, kalau kita kompres kita kan bisa ngecek-cek suhu tubuhnya. Ya jadi lebih terpantau sih dibanding jaket ya. Oh Lebih gitu ya. efektif dikompres, Pak Habibie. Iya, lebih efektif dikompres karena kita bisa sering-sering cek suhunya udah turun atau belum gitu. Oh iya, Oh, Dokter Winda, yang praktis, termometernya bagaimana nih kalau ngukur anak? Pakai yang Ini mana? tetap yang akurat tetap termometer air raksa ya, cuman kadang sering posisinya kan harus di Yang puncak jangan digital ya, ketiak. Kalau digital nggak apa-apa sih sebenarnya boleh. asal kadang kan banyak tuh yang dipakai di dahi ya. Cuman kadang Mm-mm. kalau sudutnya kurang tepat atau kejauhan, jadi suka kurang akurat. Jadi yang paling akurat memang termometer digital atau air raksa. Tapi kadang orang tua nggak taruh di puncak ketiak, kadang di samping. Akhirnya kan keluar itu dari kulit. Akhirnya seolah-olah nggak demam. Jadi Ya, jadi posisinya, harus iya, harus pas ya posisinya pemeriksaan. harus di puncak ketiak. Jadi mengarah ke atas, bukan ke samping. Kadang masukinnya ke samping. Jadi nggak terlalu panas. Gitu. Kadang kesalahan-kesalahan kecil sih sebenarnya, tapi bermakna. Mm-mm. Jadi puncak ketiak itu maksudnya di cekungan paling atas ya, Iya, cekungan paling atas ya. ujungnya Atau itu ya. kadang nggak dijepit ketat gitu tangannya longgar kan, jadi suhunya kan nggak terdeteksi secara bahkan sebenarnya idealnya kan di dalam mulut atau di anus yang suhu sentral ya, tapi kan Iya. kita nggak mau, jadi ya di suhu kulit aja yang di luar di puncak ketiak. Oke. Sekarang Mm-mm. sirup cair paracetamol udah aman kan ya, Dokter Winda ya? Udah, alhamdulillah udah aman ya, kemarin memang aduh Agak sekarang udah ya lega bagi ya, udah banyak biasa. musibah ya kita di bagian anak ini ya. Baik. Tidak terpantau produksinya sampai membahayakan ginjal anak-anak ya. Baik, kayaknya udah pada paham semua ya teman-teman ya. Dokter Baby, ada yang mau ditanya? Pengalaman di Ini belum klinik. belum ketemu kasusnya, nanti kalau ketemu baru ini. Ya. Kalau nggak Nanti ketemu kasus kadang Dokter Winda nggak. kapan-kapan boleh ya. Kapan-kapan belajar kasus-kasus sulit kali ya. Nanti Boleh, teman-teman boleh. internship di Rumah Sakit Aji Dharma mungkin bisa cari-cari kasus ya, sehingga nanti bisa dibahas. Heeh. Jadi Cukup kalau ya, kejang Pak demam Habibie? sederhana sih ini kasusnya di poli, di rawat jalan atau IGD ya, bukan di ruang rawat. Ruang rawat biasanya kadang lebih susah ya, kadang kejang demam kompleks, meningitis, Iya. encefalitis ya. Jadi banyak di UGD ya, betul ya. Iya, lebih banyak di stas UGD.
Baik. Teman-teman nih terakhir, ada lagi nggak yang mau ditanya? Dokter Nada mungkin? Sudah cukup ya? Baik. Terima kasih banyak nih Dokter Winda yang sudah Ya, memberikan sama-sama. ilmu yang bermanfaat tentang kejang demam. Semoga yang tadi kita pelajari bisa kita praktekkan dan bisa apa ya betul-betul menolong orang ya, menolong anak-anak kita dan anak-anak pasien kita lebih baik lagi dan kita tahu nanti penyebabnya apa untuk di follow up kemudian hari ya. Baik, terima kasih. Jazakillah khairan katsiran Dr. Widar. Terima kasih teman-teman atas kedatangannya. Nantikan acara-acara seperti ini nanti dengan topik-topik yang lain ya. Nanti ada dokter-dokter yang lain yang materi-materinya nanti adalah materi kelas 4 ya, yang harus dikuasai oleh dokter umum. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi ya. Baik, Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak. sama-sama. Izin pamit. Assalamualaikum. Ya, sama-sama izin pamit. Nul. Iya, salam. Makasih Dokter Winda, makasih Dokter Nuli. Iya, sama-sama. Sama. Pamit ya, Nul ya. Iya, makasih ya, Wida. Assalamualaikum.